Satu lagi pinjol legal OJK yang sudah terseok-seok dan sudah tidak berkutik. Dan pinjol ini sudah dalam pengawasan khusus oleh pihak OJK, yaitu sebagai otoritas jasa keuangan. Dalam artian, kalau sudah dalam pengawasan khusus berarti sudah memang benar-benar sudah parah. Ini adalah suatu bentuk keberhasilan kalian semua yang sedang menggalbaikan hutang kalian di pinjol ini. Saksikan setelah intro ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, di video kali ini saya ingin membahas tentang satu pinjol ya, yang dalam pengawasan khusus. Kalau misalkan dalam pengawasan khusus, misalkan manusia dalam pengawasan khusus itu sudah bermasalah ya tentunya. Nah, tentunya juga pinjol ini dalam masalah besar, sedang mengalami terseok-seok ya teman-teman, atau dalam artian yang lebih gamblang lagi artiannya ini diambang kebangkrutan ya. Kalau di tahun-tahun ini OJK itu sudah merilis 24 pinjol yang mungkin diambang kebangkrutan, tapi ini yang terparah dan bahkan sudah tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman ya. Tidak bisa berbuat apa-apa dalam artian seperti ini, sudah tidak bisa mencairkan dana ya, bahkan izin, kabarnya ini izinnya ya hampir dicabut oleh pihak OJK. Nah, berita ini saya dapatkan dari CNBC teman-teman ya. Tentunya ini yang akurat. Ini berita dari CNBC yang seperti kita ketahui, CNBC ini sangat up to date ya tentang berita-berita apapun, apalagi seputar pinjol. Nah, ini tentunya sangatlah membahagiakan buat kita yang pernah minjol di aplikasi ini ya, Tanifan ini teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui, kemarin-kemarin itu juga ada pinjol yang bangkrut teman-teman, yang banyak juga mencairkan dana-dana, yaitu apa yuk? Kalian kalau tahu tulis di komentar. Danafik, benar, kalian benar sekali, Danafik ya. Nah, ini di bulan-bulan ini juga ada yang sedang disorotin, ada yang sedang diawasin oleh OJK dengan perhatian khususnya, yaitu Tanifan ya. Seperti itu teman-teman. Dan kalian apa namanya, yang tentunya yang ada hutang di Tanifan ini, berdoa sajalah semoga Tanifan ini gulung tikar jungkir balik ya. Jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, seperti kalian semua yang terlilit pinjol ya, yang mengorbankan hari-hari kalian itu bekerja demi membayar pinjol. Nah, inilah doa-doa kalian yang terijabah ya teman-teman. Kita bacakan terus dulu ya dari CNBC ya. Mungkin saya tidak bisa bacakan semua karena terlalu panjang teman-teman. Saya ambil poin pentingnya saja ya. Platform pinjol milik Tanifan, Tanihub atau Tanifan, sudah berbulan-bulan membukukan kredit macet yang tinggi. Otoritas jasa keuangan akhirnya dalam kurung OJK buka suara tentang nasib Tanifan. Mantap. Perusahaan peer-to-peer lending itu disebut sudah menyerah dan tidak melakukan apapun. Nah, di sini tidak melakukan apapun berarti tidak melakukan pencairan. Kalau penagihan pasti masih ya teman-teman ya. Namanya juga mereka punya uang yang sedang disumbang-sumbangkan buat kalian-kalian semua, jadi ditagih-tagih lagi teman-teman, seperti itu. Nah, sejak beberapa waktu lalu tingkat kredit macet Tanifan selalu tinggi, bahkan rata-rata TKB 90-nya mencapai 30%. Nah, di sini sebetulnya di sini sudah kita bisa nyatakan pinjol ini bangkrut dan investor enggan melirik pinjol ini teman-teman. Kalian tetap sajalah stay calm biar ini pinjol selesai seperti
Danafik dan lain-lain. Tanifan sudah angkat tangan teman-teman ya. Tanifan itu angkat tangan ya, seperti kita yang sudah angkat tangan untuk membayar pinjol ya. Mereka sudah tidak melaksanakan action plan apapun dan melakukan apapun, kata Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Triyono di Jakarta ya. Ini Kamis Juni atau Juli nih, bulan 6 2023 ya. Ini baru-baru aja. Kalian kan bisa juga lihat di layar teman-teman yang tadi ya. Nah, dalam artian seperti ini teman-teman. Sekalinya ya, sekalinya ya, sambil bercanda teman-temannya, karena saking senangnya mungkin saya itu senang karena teman-teman kita yang terjerat di Tanifan ini bisa mungkin bernafas lega ya. Dan juga ini selalu suatu bentuk juga respon kita ya, atau kebahagiaan kita, karena yang selama ini ya kita takutin ternyata juga lemah, bisa bangkrut juga ya. Tidak seperti yang diomongin orang-orang yang sering menggembor-gemborkan pinjol itu tidak bisa bangkrut ya. Teman-teman, ternyata bisa bangkrut, dan pinjol itu ternyata sangatlah lemah kalau kita mau bersatu untuk menggagal bayarkan hutang-hutang pinjol kalian teman-teman. Jadi dari sekarang ya, ini kita jadikan contoh bahwasanya memang pinjol itu lemah teman-teman menghadapi kita ini nasabahnya ya. Jadi kita jadikan pegangan atau pandangan bahwa pinjol itu lemah. Jadi ketika kita galbe pinjol itu, kita tidak usah ketakutan lagi ya. Yang harusnya takut itu adalah pinjolnya, bukan nasabahnya. Ya, sering saya ulang-ulangi itu, sebetulnya yang memerlukan atau yang raja di sini sebetulnya itu nasabah, bukan daripada pinjolnya yang raja yang memberi kita pinjaman. Ya, memang awalnya mereka lah raja karena kita yang memerlukan dokumen-dokumen penting seperti KTP, foto selfie ya. Baik foto selfie ganteng-ganteng dulu, cantik-cantik dulu depan kamera ya teman-teman, untuk mendapatkan uangnya. Tapi ketika kita sudah pegang uangnya, kitalah rajanya ya. Kenapa seperti itu? Ya memang seperti itu. Kitalah yang memegang kendali. Makanya saya selalu bilang ya, gagal pinjol atau gagal bayar pinjol itu bukan akhir daripada segalanya. Ya. Saya ini sangat berapi-api karena sangat berbahagia pengen nyampein ini kepada kalian semua ya. Inilah salah satu bukti kalau kalian itu kompak, pinjol itu akan semakin lemah. Kalau kalian itu kuat mentalnya, pinjol itu akan hancur ya. Kalau kalian bersatu, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menggoyah kalian ya. Yang penting satu ya, yang kita harus kendalikan, benar-benar kendalikan, yaitu mindset ya. Karena musuh terbesar kita itu dalam kalau kita dalam keadaan gagal bayar atau galbay, itu adalah mindset kita, diri kita sendiri ya. Yang sering meneror kita sendiri itu diri kita sendiri, bukanlah dari DC lapangan, bukan dari DC pinjol by telepon. Kita sendiri, musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri, baru nanti orang sekitar, baru nanti DC pinjol ya, seperti itu. Kalau kita sudah bisa mengendalikan pikiran kita sendiri ya, dengan cara berpikiran jernih, insya Allah kalian itu akan tenang ya teman-teman ya. Ya, kita kembali lagi ke Tanifan ini. Kenapa Tanifan bisa bangkrut? Ya bisa-bisa aja ya teman-teman, nggak ada lainnya. Contohnya sudah ada, bisa-bisa aja ya, karena kita semua kompak tidak mau bayar, karena perilaku daripada pinjol-pinjol legal ini memang sudah seperti ilegal, dan tidak ada tindakan yang bisa membuat mereka itu jerah ya teman-teman ya. Buktinya belum ada yang dicabut izinnya oleh OJK karena laporan-laporan
yang kita masukkan. Contohnya saya di sini aja, channelnya saya ini masih kecil ya. Ya sudah ada mungkin sekitar hampir 500 laporan yang saya masukkan. Ya setiap saya itu dapat dari teman-teman, saya langsung laporkan. Dapat WA dari teman-teman, saya langsung laporkan dengan screenshot bukti-bukti yang saya dapatkan. Apalagi yang channel besar ya, seperti Bang Mehdi Bahrawi, itu memang fokus untuk melaporkan ya teman-teman ya. Yang penting itu sesuai, ada buktinya, bisa dilaporkan ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuat kalian itu senang ya, karena memang ada pinjol yang akan menyusul dana fix ya teman-teman, artinya bangkrut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.